Madam Pang akui timnas Indonesia menyeramkan. Timnas Indonesia ditarget curi kemenangan lawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia bersiap bertolak ke Bahrain. Sumarji targetkan berangkat 6 Oktober. Timnas Putri siap rebut gelar juara Piala AFF 2024. Kans Mesilgers dan Eliano Reigers debut di Timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang mengakui bahwa timnas Indonesia kini menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dengan keberadaan sejumlah pemain diaspora dalam skuad Merah Putih. Madam Pang menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar dan kini mulai menjadi ancaman serius bagi tim-tim lain di ASEAN. Ia tak ragu menyebutkan bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan pemain keturunan, timnas Indonesia semakin menyeramkan. Meski demikian, Madam Pang juga mengingatkan bahwa Thailand memiliki sejarah yang positif dalam pertemuannya dengan Indonesia terutama di ajang ASEAN Cup. Ujian yang diberikan kepada timnas Indonesia bukan berarti Thailand akan merasa terintimidasi. Ia menegaskan bahwa meski Indonesia semakin kuat, Thailand tetap percaya diri dengan kemampuan dan rekam jejak mereka. Thailand sendiri adalah salah satu raksasa sepak bola di Asia Tenggara, dengan berbagai prestasi yang membuktikan kualitas mereka di lapangan hijau. Madam Pang menyatakan bahwa meskipun timnas Indonesia diisi pemain yang berkualitas, Thailand memiliki pondasi yang kokoh dan pengalaman lebih panjang dalam turnamen regional. Ia terus memantau perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN. Dia juga menyoroti bagaimana Indonesia telah banyak berbenah dan semakin kompetitif, terutama setelah masuknya pemain-pemain diaspora yang menambah kekuatan skuad Garuda. Meski demikian, Madam Pang juga menegaskan bahwa Thailand tidak akan meremehkan Indonesia ataupun tim-tim lain. Di ASEAN Cup 2024 yang akan datang, Thailand dan Indonesia bisa jadi akan bertemu di fase gugur yang akan menjadi pertandingan penting dalam sejarah pertemuan kedua tim. Duel semacam ini selalu menjadi sorotan mengingat rivalitas keduanya sebagai dua tim besar di Asia Tenggara. Sementara itu, persiapan untuk ASEAN Cup 2024 telah dimulai oleh kedua negara. Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong terus memperkuat skuadnya dengan kehadiran pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas bermain di Liga Eropa. Di sisi lain, Thailand dengan sejarah panjang sebagai salah satu kekuatan dominan di sepak bola ASEAN, tentu tidak akan menyerahkan tahtanya begitu saja. Madam Pang menegaskan bahwa Thailand tetap percaya diri untuk mempertahankan posisinya sebagai tim terkuat di kawasan ini. Dengan absennya beberapa tim kuat seperti Vietnam dan Filipina di ajang Piala AFF 2024, peluang Indonesia dan Thailand untuk bertemu di babak-babak krusial semakin besar. Sejauh ini baik Thailand maupun Indonesia terus memperkuat diri dan berusaha mematangkan strategi demi meraih prestasi maksimal. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong terus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Pada bulan Oktober mendatang Indonesia dijadwalkan bertandang ke Bahrain dan Cina dalam upaya merebut poin penting demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan target ambisius kepada skuad Garuda untuk bisa meraih poin maksimal dari dua laga tersebut. Erick Thohir mengungkapkan bahwa timnas Indonesia membutuhkan total 15 poin dari 8 pertandingan tersisa. Setiap pertandingan dianggap sangat krusial dan Erick berharap pasukan Garuda bisa tampil konsisten untuk selalu meraih poin. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya laga melawan Bahrain dan Cina sebagai peluang emas bagi timnas Indonesia untuk meraih poin penuh. Erick menargetkan kemenangan dalam laga tandang ini untuk menjaga momentum positif. Meskipun Bahrain dan Cina merupakan lawan yang tangguh, PSSI tetap optimis Indonesia bisa meraih hasil positif. Timnas Indonesia diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri kemenangan, mengingat tantangan dari tim-tim kuat lain seperti Jepang dan Australia akan semakin berat di pertandingan berikutnya. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Sejauh ini, timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dengan adanya beberapa pemain diaspora yang memperkuat tim.
Dukungan penuh dari PSSI dan harapan besar dari masyarakat Indonesia tentu menjadi motivasi ekstra bagi para pemain. and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams. Namun PSSI juga menegaskan bahwa mereka tidak akan meremehkan Bahrain dan Cina. Kedua negara tersebut dikenal memiliki tim yang solid dan bisa memberikan perlawanan sengit. Kendati demikian, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil dengan performa terbaiknya dan mengincar kemenangan dari kedua laga tandang ini. Dalam 8 pertandingan yang tersisa, setiap poin yang diraih akan sangat berarti bagi perjalanan timnas Indonesia. Sukses dalam 2 laga Oktober mendatang akan menjadi langkah penting untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of fate. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan rencana persiapan timnas Indonesia jelang laga penting melawan Bahrain dan Cina. Para pemain timnas dijadwalkan untuk berkumpul pada tanggal 5 Oktober 2024, sebelum bertolak ke Bahrain sehari kemudian pada tanggal 6 Oktober. Namun ia menambahkan bahwa jadwal ini masih tentatif dan dapat berubah. Keberangkatan timnas Indonesia akan dilakukan dari Jakarta, di mana para pemain yang berkarir di dalam negeri akan berkumpul. Sementara itu, pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung menyusul rombongan tim saat tiba di Bahrain. Sumarji juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berusaha mencari penerbangan yang memungkinkan seluruh pemain dan staf bisa berangkat bersama dalam satu pesawat. Saat ini, BTN masih terus mencari alternatif penerbangan yang bisa menampung seluruh pemain, terutama dengan kebutuhan kursi bisnis yang lebih terbatas. Sumarji menyebutkan bahwa mereka baru mendapatkan 6 kursi bisnis dalam satu penerbangan, sementara jumlah pemain yang biasa dibawa untuk laga tandang mencapai 26 orang. Tim BTN sedang bekerja keras untuk menemukan solusi terbaik agar perjalanan timnas berjalan lancar. Meski ada beberapa tantangan terkait penerbangan, Sumarji optimis bahwa timnas Indonesia akan berangkat pada 6 Oktober. Kini seluruh elemen timnas tengah bekerja keras mempersiapkan segala aspek agar keberangkatan dan persiapan tim berjalan lancar. Dengan perencanaan yang baik diharapkan perjalanan dan kondisi fisik para pemain tetap optimal sehingga mereka bisa memberikan performa terbaik di atas lapangan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Timnas Indonesia Putri tengah menatap Piala AFF 2024 dengan ambisi besar. Skuad Garuda Pertiwi mematok target tertinggi untuk turnamen tersebut, yaitu menjadi juara. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI Vivin Cahyani yang menegaskan bahwa tim Putri telah memasuki tahap persiapan serius. Vivin menyatakan bahwa PSSI memiliki kepercayaan penuh terhadap timnas Putri dalam mencapai target besar ini. Salah satu alasan yang mendukung optimisme tersebut adalah absennya Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ketiga tim ini dikategorikan sebagai seeded karena peringkat mereka yang jauh lebih tinggi dan kualitas permainan mereka yang sudah terbukti di berbagai turnamen internasional. Ketidakhadiran mereka di Piala AFF 2024 membuka jalan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk meraih prestasi lebih tinggi. Selain faktor ketidakhadiran tim-tim unggulan, Vivin juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia Putri akan menjalani serangkaian program persiapan intensif. Salah satu program utama adalah pemusatan latihan di Jepang yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Di sana, para pemain akan mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam terkait strategi, teknik, dan fisik. Pemusatan latihan ini juga akan diikuti dengan beberapa laga uji coba di Belanda melawan tim-tim berkualitas. Dalam upaya memperkuat tim, timnas Indonesia Putri telah mendapatkan tambahan amunisi berupa 3 pemain keturunan yang sudah resmi bergabung dengan skuad. Kehadiran pemain keturunan ini diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi performa timnas Putri, terutama dengan pengalaman mereka bermain di luar negeri. Sintayong sebelumnya sempat menyatakan bahwa baik Hilger maupun Reinders kemungkinan baru bisa bergabung dan bermain untuk timnas Indonesia pada periode November 2024. Namun dengan percepatan proses naturalisasi yang dilakukan, ada peluang besar bagi keduanya untuk langsung bermain dalam 2 pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina. Jika melihat performa terkini Mats Hilger dan Eliano Reinders bersama klub mereka, para pengamat sepak bola yakin bahwa keduanya sangat layak untuk mendapatkan kesempatan debut di timnas Indonesia. Pengalaman bertanding di level internasional akan sangat berharga bagi kedua pemain ini, terutama mengingat lawan yang dihadapi seperti Bahrain dan Cina.
Can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. Sintayong sendiri dikenal sebagai pelatih yang jeli dalam memanfaatkan pemain naturalisasi. Max Hilger yang berposisi sebagai bek diharapkan bisa menambah soliditas lini pertahanan Indonesia yang akan menghadapi serangan-serangan cepat. Hilger adalah pemain yang kuat dalam duel udara dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, hal yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Sementara itu, Eliano Reinders, seorang gelandang yang versatile, dapat memainkan peran penting di lini tengah. Kemampuannya dalam mengatur permainan, visi yang tajam serta kecepatan dalam transisi antara bertahan dan menyerang, bisa memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan yang sulit. Dengan jadwal yang semakin dekat, timnas Indonesia tentu berharap Hilger dan Reinders bisa segera beradaptasi dengan gaya bermain tim asuhan Sintayong. Apabila semua berjalan lancar, kedua pemain ini diharapkan bisa langsung memberikan dampak positif dan membantu Indonesia meraih poin penting. I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.